Nggak usah temuin aku lagi. Kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Ucap Luna pergi tapi dicegah oleh Yuda. Bukan seperti itu, Luna. Dengerin dulu penjelasan aku. Kita cari tempat yang enak ya. Nanti aku cerita. Ucap Yuda membujuk Luna. Cerita apa lagi sih? Cerita gimana bahagianya kamu punya istri Yumna? Iya, ucap Luna menepis tangan Yuda. Luna pun pergi meninggalkan Yuda. Dia berlari ke seberang jalan untuk menyetop taksi. Saat Yuda berusaha mengejarnya, tiba-tiba di tengah jalan ada mobil lewat. Karena Yuda menyeberang tanpa melihat sekitar, Yuda pun tertabrak dan terpental sejauh 10 meter. Luna yang mendengar ada suara tabrakan menoleh ke belakang dan mendapati Yuda sudah tergeletak di aspal berlumuran darah. Yuda, teriak Luna menghampiri Yuda. Yuda, kamu harus bertahan. Ambulannya mau kesini, ucap Luna memegang tangan Yuda. Saat kejadian, memang mobil yang menabrak Yuda langsung memanggil ambulans untuk datang. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Yuda menarik Luna ke dalam dekapannya dan berbisik di telinga Luna. Aku nggak jadi nikah sama Yumna, lirih Yuda. Luna yang mendengar itu kaget karena tidak mendengar ucapan Yuda dari tadi. Setelah bilang itu, Yuda langsung tak sadarkan diri. Selang beberapa menit, ambulans datang dan membawa Yuda dan Luna ke rumah sakit. Sepanjang jalan, Luna menyesali keputusannya yang tak mau mendengarkan penjelasan Yuda. Kini, yang tersisa hanya rasa menyesal yang amat dalam. Maafin aku, Yuda, karena gak mau dengerin penjelasan kamu. Gumam Luna memegang tangan Yuda. Sesampainya di rumah sakit, Yuda langsung dibawa ke ICU untuk mendapat pertolongan. Luna pun menelpon Indra untuk memberi kabar. Halo Om Indra, ini Luna. Luna mau kasih tahu soal Yuda, ucap Luna terisak di depan ruang ICU. Kenapa sama Yuda, Lun? Kamu kenapa nangis? Tanya Indra. Maafin Luna, Om. Yuda kecelakaan. Sekarang lagi di rumah sakit, ucap Luna. Ya Allah, Om kesana ya. Kamu tenang, ucap Indra segera menutup telepon. Luna pun menghubungi orang tuanya, begitu juga kedua sahabatnya untuk datang ke rumah sakit. Saat mereka datang, Luna langsung menghambur ke pelukan Lily dan menangis. Ini semua salah aku, Li. Kalau tadi aku dengerin penjelasan Yuda, dia nggak bakal kayak gini, ucap Luna menyalahkan dirinya. Lily hanya mengelus punggung Luna untuk menenangkannya. Kamu gak salah kok nak Luna. Ini semua sudah takdir Yuda, ucap Isti tegar. Sebenarnya dia senang banget gak jadi nikah sama Yumna. Makanya dia buru-buru pulang buat ketemu kamu. Sampai hari pernikahannya pun dia masih ingat sama kamu. Yuda cintanya cuma sama kamu aja. Dia lakukan itu semua supaya Yumna mau donor ginjal ke kamu. Ini cuma satu-satunya cara.
jelas Isti. Jadi ginjal aku dari Yumna? Tanya Luna ke Lily. Lily hanya mengangguk. Kalian semua udah tahu ini semua, tapi rahasiain ini dari aku. Tanya Luna tak percaya. Ini mau Yuda, supaya kamu gak sedih, Lun, ucap Lily. Tangisan Luna semakin menjadi mendengarnya. Dokter pun keluar dari ruang ICU. Semua orang pun berdiri dari duduknya menanti jawaban apa yang akan dokter itu beri. Keadaan pasien saat ini kritis. Banyak darah yang dia keluarkan, ucap dokter. Setelah mendengar kabar itu, semua orang menjadi sedih dan keadaan menjadi hening. Luna, ini udah malam, baju kamu juga basah. Lebih baik kamu pulang dan istirahat, sayang. Kalau ada apa-apa, tante kabari ya, saran Isti. Betul kata Bu Isti, Lun. Nanti kalau kamu sakit, kamu malah gak bisa nemenin Yuda di sini. Ayo kita pulang, ajak Nia. Luna gak apa-apa kok, Bu. Ibu sama ayah pulang aja dulu. Udah larut malam. Besok kesini lagi bawain baju ganti buat Luna, ucap Luna. Kamu beneran mau nginep di sini? Tanya Nia sekali lagi. Luna hanya mengangguk mantap. Setelah Nia dan Irfan pulang, perawat yang sedari tadi berada di dalam bersama Yuda tiba-tiba keluar dan bergegas mencari dokter. Setelah itu, dokter kembali memeriksa keadaan Yuda. Ada apa, Dok? Anak saya kenapa? Tanya Indra sesaat setelah dokter keluar. Terlihat senyum merekah di wajah dokter itu. Pasien sudah sadar, jawab dokter. Seketika, semua orang pun lega mendengar berita ini. Alhamdulillah, sahut semua orang. Apa kami boleh masuk, Dok? Tanya Isti. Dokter itu pun mengangguk. Hanya satu orang yang bisa, jawab dokter. Semua orang jadi diam. Luna, kamu saja yang masuk, ucap Isti. Saya nggak apa-apa, Tante. Tante aja. Yuda pasti butuh Tante, ucap Luna. Tapi pasti Yuda pengen ketemu kamu, ucap Isti. Luna pun menghela nafas sejenak sebelum membuka pintu tersebut. Saat pintu terbuka, terlihat seorang lelaki yang tengah berbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Luna tak kuasa menahan tangisnya manakala melihat orang yang disayanginya itu lemah tak berdaya. Jangan nangis dong, cantiknya luntur, ucap Yuda masih bisa bercanda. Maafin aku, ini semua salahku, ucap Luna. Sini, aku mau ngomong, ucap Yuda menepuk kasur. Ngomong apa? Tanya Luna. Nangisnya udah dong, aku gak mau ngomong sebelum kamu berhenti nangis, ucap Yuda. Iya, aku udah gak nangis, mau ngomong apa? Tanya Luna lagi. Mau bilang maaf dan makasih, ucap Yuda menatap Luna dalam. Makasih karena kamu udah hadir di hidupku. Aku bahagia pernah jadi pacar kamu, ucap Yuda. Kata-kata itu berhasil membuat air mata Luna mengalir lagi. Maaf untuk segala yang telah aku lakukan.
Maaf udah ninggalin kamu sendirian, ucap Yuda sambil mengusap air mata Luna. Aku punya permintaan, lanjut Yuda. Apa? Tanya Luna lembut. Kamu pulang, istirahat. Aku tahu kamu capek, kedinginan. Aku gak mau kamu sakit, ucap Yuda. Tapi, ucap Luna ragu. Please, ucap Yuda memohon. Iya, aku pulang. Kamu cepat sembuh ya, ucap Luna beranjak pergi. Tapi Yuda menariknya ke pelukannya. Kamu harus tetap bahagia apapun yang terjadi ya, bisik Yuda. Iya, kalau sama kamu aku pasti bahagia terus, ucap Luna. Luna pun keluar dari kamar Yuda dan pamit ke Isti dan Indra. Dia pun naik taksi untuk pulang. 20 menit kemudian, dia mendapat telepon dari Dika yang masih di rumah sakit. Dika, kenapa dia tiba-tiba telepon? Batin Luna bertanya-tanya. Luna pun segera mengangkatnya. Halo Dik, ini udah hampir sampai rumah. Ada apa? Tanya Luna. Lun, kamu yang sabar ya. Jangan panik atau nyalain diri kamu sendiri, ucap Dika kemudian. Kenapa sama Yuda? Tanya Luna yang mulai berpikiran buruk. Yuda udah pergi Lun, ucap Dika sedih. Nggak mungkin, kamu bercandanya nggak lucu deh Dik. Tadi waktu aku tinggal masih baik-baik aja kok, sangkal Luna. Iya, tapi 10 menit kemudian tiba-tiba kondisi dia nggak stabil, ucap Dika. Luna pun langsung menangis mendengarnya dan meminta taksi itu untuk kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Luna langsung berlari ke kamar Yuda, dan di sana Isti dan Indra sudah menangis histeris. Luna pun masih tak percaya dengan kepergian mantan kekasihnya itu. Harusnya aku tadi gak pulang, tetap nemenin kamu. Kenapa kamu pergi ninggalin aku? Ucap Luna menangis menghampiri jasad Yuda. Luna menyesal karena tidak ada di samping Yuda di saat terakhirnya. Mungkin ini mau Yuda agar dia tak lagi melihat wajah cantik Luna menitikkan air mata kesedihan. Esoknya, Yuda pun dimakamkan di pemakaman umum. Luna dengan mata sebabnya mencoba ikhlas melepas kepergian Yuda yang terkesan mendadak. Semoga kita dipertemukan lagi di sana. Aku sayang kamu Yuda, batin Luna. Ayo Lun, kita pulang, ajak Nia saat para pelayat sudah pergi. Luna menjadi orang terakhir yang meninggalkan area pemakaman itu. Tamat. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya.